Um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar hari ini dengan tema hutan wakaf dan carbon trading, peluang, tantangan, dan strategi hutan wakaf dalam carbon trading. Saya Khalifah Muhammad Ali, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, sekaligus Ketua Yayasan Hutan Wakaf Bogor, merasa senang menjadi moderator dalam acara ini. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan menyapa beberapa tamu yang sudah hadir ya. Ada di sini Dr. Neneng Hasanah selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB. Kemudian juga ada Ibu Yudiwanti, dosen dari Ibu Dr. Yudiwanti ya, dosen dari Departemen Agronomi IPB University juga. Kemudian juga ada yang berasal dari beberapa kampus ya, yang registrasi, seperti misalkan ada Pak Awaludin dari MES, Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Barat, Pontianak. Kemudian mungkin nanti juga ada Bapak Suci ya, Bapak Adi baru bergabung, Bapak Suciadi Ramdhani dari UIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian juga ada peneliti hutan wakaf dari Jepang yang sudah beberapa kali juga ke hutan wakaf dan juga ke Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Natsuki Chubachi ya, mahasiswa dari PhD dari Kyoto University Jepang. Kemudian ada juga insya Allah nanti akan hadir Pak Dr. Rahmat Ramulya, beliau dosen dari Universitas Tengku Umar Aceh Barat, Provinsi Aceh. Kemudian ada Pak Aib ya dari Sekolah Vokasi IPB, selamat datang. Kemudian dari Pak Satria ya, Satria Gundara dari Bobox Jakarta, selamat datang Pak. Kemudian Pak Yuda dari METI Jakarta, Pak Rifai dari Amanah Astra Jakarta Utara, Pak Noval Fajar dari SKH IPB Bogor, Mbak Mardiah dari IPB, kemudian dari Pak Ahmad Sidik dari DDP Training Bekasi,
Di sini juga ada tim ya, peneliti, ada Mbak Indah, dan juga ada Mas Ryan ya, ini mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang juga meneliti hutan wakaf. Begitu. Dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum dapat disebutkan satu persatu. Sekali lagi, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Kehadiran Bapak Ibu tentunya memberikan semangat tambahan bagi kami untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam pengembangan hutan wakaf Bogor. Bapak Ibu yang mudah-mudahan disayangi Allah Subhanahu wa taala, perubahan iklim adalah tantangan global yang memerlukan solusi yang inovatif seperti perdagangan karbon. Dan Indonesia telah memulai langkah penting dengan meluncurkan bursa karbon oleh OJK pada September 2023. Ya, jadi belum begitu lama sebetulnya. Dan hutan wakaf tentunya berpotensi besar dalam berpartisipasi dalam program carbon trading ini, tentunya nanti dengan beberapa skema ya. Salah satunya adalah skema voluntary carbon market ya, sebagai penyedia kredit karbon yang mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi kredit karbon premium begitu. Nah, ini insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ibu pemateri ya. Bapak Ibu, penelitian ini merupakan penelitian kolaborasi atau riset kolaborasi nasional 3 kampus ya, kerjasama antara IPB University dengan Universitas Airlangga dan juga Ibnu Khaldun ya, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan penelitian ini dibiayai oleh DRI ataupun Direktorat Riset dan Inovasi IPB University dan didukung oleh Yayasan Hutan Wakaf Bogor dan juga Easy Point. Easy Point ini adalah lembaga zakat nasional ya, ya yang juga ya membantu mensupport penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan juga tantangan hutan wakaf dalam menghasilkan kredit karbon dan juga dalam merumuskan strategi yang sesuai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah rundown kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan ya. Oleh sebab itu, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti ada pembacaan CV, begitu. Selanjutnya pembacaan atau pemaparan materi. Kemudian sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk bisa bertanya ataupun juga bisa menanggapi ataupun memberikan tanggapan ya untuk mengimprove begitu ya hasil dari penelitian ini. Dan acara selanjutnya adalah wakaf pohon ya, acara wakaf pohon, sosialisasi ya program wakaf pohon yang dikembangkan oleh Yayasan Hutan Wakaf. Dan yang terakhir adalah doa dan penutupan. Insya Allah penutupan akan dilaksanakan sekitaran pukul 3 begitu ya. Kami berharap webinar ini dapat memberikan wawasan baru dan juga mendorong ya kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak dalam mendukung pengembangan hutan wakaf dalam pengembangan karbon atau perdagangan karbon di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita masuk ke materi, namun sebelumnya kita bacakan dulu CV dari Ibu pemateri ya, Ibu Jannah ya. Ibu Jannah merupakan alumni dari IPB University S1 dan S2-nya, kemudian melanjutkan S3 di Malaysia di Kuliah of Architecture and Environmental Design di
International Islamic University, dan juga beliau merupakan pimpinan daripada Yayasan Hutan Wakaf Bogor. Dan beliau sudah cukup banyak mempublikasikan hasil-hasil penelitian berkaitan dengan hutan wakaf ini, termasuk disertasi beliau juga berkaitan dengan hutan wakaf. Begitu. Berikut ada beberapa publikasi terakhir ya berkaitan dengan hutan wakaf ini. Dan sekarang sedang melakukan penelitian tentang hutan wakaf dan juga perdagangan karbon, dan beliau juga sedang menyusun buku ya berkaitan dengan hutan wakaf, yang mudah-mudahan bukunya bisa diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Begitu. Mungkin saya tidak bacakan secara detail karena waktunya juga terbatas. Begitu ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Jana untuk bisa membawakan materinya kepada kita semuanya. Kepada Ibu Jana, kami persilakan. Terima kasih Pak Khalifah. Suara saya kedengaran nggak ya? Ya, kedengaran. Alhamdulillah, izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun suaranya agak sedikit kecil, mungkin bisa didekatkan sedikit ya. Baik, mudah-mudahan lebih jelas ya sekarang ya. Ya, lebih jelas sekarang. Terima kasih banyak Pak Khalifah atas pembukaan yang sudah diberikan. Ini sudah menjelaskan latar belakang, jadi kayaknya nanti saya langsung ke hasilnya aja kali ya. Nggak apa-apa. Dan juga terima kasih banyak kepada semua Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir. Mohon izin di sini saya mewakili tim peneliti. Sebenarnya penulis pertamanya itu ini ya, Pak Khalifah ya, tapi nggak apa-apa, ini dalam rangka bagi-bagi ilmu. Gitu. Seperti sudah dijelaskan tadi, riset ini berjudul Integrating Wakaf Waste Forest and Carbon Trading, Opportunities, Challenges, and Strategies in Indonesia. Merupakan riset kolaborasi antara IPB, Ibnu Khaldun, Unair, dan juga disupport oleh Hutan Wakaf Bogor. Melalui skema pendanaan riset kolaborasi nasional. Kita langsung mulai aja. Sebentar. Oke. Baik, kita mulai dengan latar belakangnya. Dari Global Risk Report pada tahun 2023, ada 10 tantangan terbesar di dunia dalam 10 tahun ke depan. Dan ternyata nomor 1, 2, dan 3-nya itu berkaitan dengan lingkungan. Dan lebih spesifiknya lagi, nomor 1 dan nomor 2 itu adalah berkaitan dengan perubahan iklim. Nomor 1 adalah bagaimana kegagalan dalam mitigasi perubahan iklim, jadi kita tidak bisa mencegah gitu ya perubahan iklimnya, dan yang kedua adalah kegagalan dalam adaptasi perubahan iklimnya. Jadi iklimnya sudah berubah dan kita nggak bisa beradaptasi. Nah, perubahan iklim itu apa? Perubahan iklim itu adalah pergantian pola iklim karena keberadaan gas rumah kaca atau GRK ya di atmosfer bumi, yang dia merangkap panas dan nanti meningkatkan temperatur global. Ya, ini adalah ilustrasi ya bagaimana greenhouse effect itu. Jadi kalau zaman dulu sebelum revolusi industri, biasanya pemanasan global itu berdasarkan hasil penelitian dipahami dia berasal dari karena banyaknya bencana alam misalnya. Tapi ternyata setelah revolusi industri justru aktivitas manusia lah yang kemudian berpotensi besar gitu, berkontribusi besar menyebabkan perubahan iklim dan menjadikan bumi kita menjadi lebih panas. Ya, ini adalah ini ya grafik temperatur bumi dari tahun 1880 sampai 2010, terlihat bahwa ternyata selalu naik. Jadi benar-benar bumi kita itu sudah tambah panas. Atau yang paling gampangnya kalau kita lihat, kita bandingkan di zaman dulu, sepertinya kita cukup merasa cukup hidup dengan mungkin hanya kipas angin, hanya dengan angin sepoi-sepoi sudah cukup. Tapi zaman sekarang itu karena semuanya tambah panas gitu. Jadi penggunaan seperti AC dan lain-lain itu sangat amat susah untuk dihindarkan. Nah, kemudian dunia sudah berusaha untuk mengatasi perubahan iklim ini lewat protokol Kyoto di tahun 1997, kemudian Paris Agreement tahun 2015, dan yang salah satu dari kebijakannya itu mendorong adanya perdagangan karbon. Nah, apa itu perdagangan karbon?
Perdagangan karbon atau kita sebut sebagai carbon trading adalah kegiatan jual beli kredit karbon atau karbon kredit, di mana penjualnya adalah pihak yang berhasil mengurangi emisi karbon dan pembelinya adalah pihak yang menghasilkan emisi karbon melebihi batas yang ditetapkan. Jadi kita yang dibayangkan ini karbon ini ya apa CO2 gitu. Bukan karbon dalam bentuk batangan atau seperti apa gitu. Tapi ini adalah jual beli dari hasil bisa mengurangi CO2. Nah, kredit karbon itu adalah representasi dari hak bagi seluruh sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Nah, 1 unit kredit karbon itu setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida atau 1 ton CO2. Kita lanjutkan lagi. Nah, di Indonesia, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah meluncurkan bursa karbon pada tanggal 26 September 2023. Bursa karbon ini adalah medium yang resmi dari pemerintah untuk jual beli kredit karbon. Dan dia menjadi tahap baru dalam inisiatif bagi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, dalam pelaksanaannya, IDX Karbon ini mengacu pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau kita kenal sebagai SRNPPI yang dikelola oleh KLHK. Dan menurut OJK, diikuti dari kompas.com, nilai perdagangan bursa karbon selama 26 September 2023 sampai 28 Juni 2024 itu sudah mencapai 36,79 miliar dengan volume sebesar 608.740 ton setara karbon dioksida. Jadi alhamdulillah sudah banyak. Jadi kita mengetahui bahwa ada 2 tipe dari carbon market. Pertama itu ada di sini PT BAPU, itu intinya perusahaan-perusahaan yang dia berhasil menurunkan emisi karbon yang dihasilkan. Jadi dia jadi surplus tuh ada apa ya bahasanya? Dia masih punya jatah. Nah, jatah ini dia jual ke perusahaan lain yang dia kebanyakan menghasilkan karbonnya, paling gampang seperti itu. Itu skema pertama. Skema kedua itu namanya VCM atau Voluntary Carbon Market. Di sini penjualnya itu bisa dari tadi juga perusahaan yang kemudian dia bisa mengurangi emisi atau dari proyek-proyek hijau. Jadi proyek hijau ini adalah proyek-proyek yang dia bisa mengurangi emisi atau menyerap emisi. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan berkenalan dulu dengan salah satu komponen penting yang pada penelitian ini, yaitu hutan wakaf. Jadi hutan wakaf itu adalah salah satu proyek hijau. Mengapa dia termasuk proyek hijau? Karena dia adalah hutan yang dibangun di atas tanah wakaf. Dan karena dia termasuk instrumen wakaf, kita tahu wakaf itu sifatnya ini ya, abadi, kita bisa bilang. Karena tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Maka ketika hutan ini menjadi wakaf, hutan ini tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan, sehingga bisa menjadi hutan sampai akhir zaman. Ini adalah kompilasi gambar dari 3 hutan wakaf di Indonesia, yaitu yang pertama ada di Bogor, kemudian ada di Aceh, dan ada di Mojokerto. Ketiga hutan wakaf ini sama-sama memiliki berbagai macam aktivitas yang kemudian mendukung pelestarian hutan dan juga mendukung pengembangan masyarakat di sekitarnya. Ada program ekologi seperti penanaman pohon, pemeliharaan sumber air, dan lain-lain. Kemudian ada program ekonomi bagi masyarakat setempat seperti agroforestry, ekowisata, kemudian budidaya produk hasil hutan non kayu, dan lain-lain. Ada juga program edukasi dan sosial dakwah seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan anak, pendidikan Al-Quran, dan sebagainya. Nah, hutan wakaf sebagai salah satu green project berpotensi untuk ikut andil dalam perdagangan karbon sebagai penyedia kredit karbon pada skema voluntary carbon market. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menyelidiki potensi, peluang, tantangan hutan wakaf dalam menghasilkan kredit karbon dan merumuskan strategi yang sesuai untuk berkontribusi dalam pasar karbon. Ini adalah metode yang kami lakukan. Pertama, kami melakukan studi literatur, mulai dari undang-undang, jurnal, report, literatur lainnya. Sekarang banyak ya sumber dari internet dan segala macamnya. Kemudian bisa kita cek keabsahannya. Kemudian kita juga melakukan observasi di hutan wakaf Bogor sebagai salah satu contoh hutan wakaf yang menerapkan program 3E. Kemudian di hutan wakaf Mojokerto karena sudah pernah berhasil melakukan perdagangan karbon secara sederhana.
Kemudian kita juga melakukan wawancara dengan regulator, akademisi, dan praktisi. Dan kita melakukan triangulasi dan akhirnya menganalisis datanya secara deskriptif, dan kemudian menuliskannya dalam bentuk jurnal hasil penelitian. Ini adalah 9 orang pakar yang kita wawancarai. Setelah kita wawancarai berasal dari, ada dosen ilmu ekonomi sumber daya lingkungan, ada direktur eksekutif PT Cedar Karya Tama, ada ketua bidang humas dan kerjasama APHI yang juga anggota LPLHST MUI, ada akademisi ya, dekan Fakultas Biologi dan Pertanian UNAS, kemudian ada praktisi juga dari Hutan Wakaf Mojokerto, ada orang BRI, ada Direktur Eksekutif Hutan Pendidikan Konservasi Gunung Walak, serta yang terakhir kami wawancara adalah Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi KLH. Baik, kita langsung masuk saja ke hasil penelitiannya. Poin pertama adalah urgensi. Semua pakar setuju bahwa hutan wakaf sangat penting untuk terlibat dalam carbon trading atau perdagangan karbon. Namun, tujuan utamanya adalah untuk sebagai sarana syiar Islam. Jadi yang dicari itu adalah syiar Islamnya, bukan lebih mengharapkan insentif yang didapatkan. Kenapa? Itu nanti akan terjawab di penelitian. Jadi lanjutan dari hasil penelitian ini. Jadi bukan berarti insentif tidak penting, iya, tapi semangat utamanya adalah karena syiar Islam dan untuk meningkatkan awareness. Jadi di tengah-tengah isu perubahan iklim yang saat ini sedang ramai, kita menunjukkan bahwa hutan wakaf sebagai salah satu bentuk dari model yang menggabungkan antara kehutanan dengan Islamic Social Finance itu ternyata bisa lo berkontribusi, peduli lo pada lingkungan. Yang lebih. Kemudian yang kedua adalah dari hasil penelitian ini kita mendapati bahwa ada 2 skema yang bisa dipertimbangkan oleh Nazir Hutan Wakaf untuk terlibat dalam perdagangan karbon. Skema yang pertama adalah skema bursa karbon. Jadi di sini melalui platform dari pemerintah yaitu SNPPI dan IDX Karbon. Ini adalah skema secara umum, akan dijelaskan pelan-pelan. Jadi pada fase pertama itu fase pengumpulan data. Di sini ada supplier dan surveyor yang bertugas. Untuk suppliernya adalah tentu Nazir Hutan Wakaf yang mengolah hutan wakaf. Kemudian supplier ini akan mencari surveyor yang kemudian yang mumpuni ya, dan bersama-sama melakukan penghitungan unit karbon dan potensi lainnya hutan wakaf. Nah dari situ sambil proses itu berlangsung, supplier atau Nazir bisa melakukan registrasi awal di platform FRN PPI. Kemudian, nah ini adalah contohnya ya, platform SRN PPI itu seperti ini. Kita bisa mendaftarkan proyek hijau kita di sini. Fase 2 adalah fase validasi dan verifikasi. Nah, di sini setelah baseline surveinya selesai, kemudian Nazir bersama dengan surveyor itu membuat dokumen rencana aksi mitigasi. Dan apabila sudah dilaksanakan aksi mitigasinya, dapat juga sekalian membuat si laporan capaian aksi mitigasinya. Kemudian nanti dokumen-dokumen ini akan disubmit ke platform SRN PPI. Dan proses berikutnya itu dilakukan oleh validator dan verifikator yang telah ditunjuk oleh KLHK untuk memvalidasi dan memverifikasi dokumen-dokumen tersebut. Jadi yang pertama kali validasi itu adalah dokumen rencana aksi mitigasinya. Dan kalau sudah oke, nanti akan dilakukan validasi dan verifikasi untuk laporan capaian aksi mitigasi. Dan kalau dua-duanya sudah selesai, sudah memenuhi persyaratan, akan dilanjutkan ke KLHK sebagai pihak yang menerbitkan SPGRK atau Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca. Kalau sudah selesai fase 2, kita akan masuk ke fase ketiga, yaitu bursa karbon. Nah, di sini pertama, Nazir perlu menjadi user 2 di platform IDX Karbon. Kemudian nanti dia mengubah status menjadi available untuk penjualan karbonnya. Kemudian menentukan marketnya. Kalau proyek hijau, maka marketnya di voluntary ya. Dan harga karbon kreditnya berapa, mengisi form registrasi, kemudian nanti akan mulai bisa menjual karbon kreditnya itu ke pembeli. Dan siapa pembelinya? Seperti sudah dijelaskan tadi di awal, pembelinya itu bisa perusahaan yang dia membutuhkan kredit karbon untuk sebagai dalam tanda kutip apa ya, menghapuskan dosa gitu dari kelebihan karbon yang sudah dia hasilkan, atau bisa juga dari pihak-pihak lain yang ingin meniadakan jejak karbonnya saja.
Ya, ini adalah contoh ini ya, contoh perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil mendapatkan nomor SPGRK dan dia bisa menjual karbonnya di bursa karbon. Nah, tetapi eh, sepanjang penelitian kami sejauh ini belum ada contoh proyek-proyek hijau yang berhasil mendapatkan SPGRK. Jadi kalaupun ada dia masih proses. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang jadi dia bukan proyek hijau ya, memang perusahaan yang dia menghasilkan karbon dan berhasil mengurangi karbon yang dihasilkan, maka dia pun bisa memiliki SPG. Oke, kita lanjut ke skema B. Jadi skema kedua yang bisa dilakukan oleh Nazir untuk terlibat dalam perdagangan karbon adalah melalui bisnis to bisnis atau B2B. Ini agak lebih simpel dari skema yang pertama. Ada beberapa perbedaan nanti dapat kami bahas berikutnya. Tapi secara umum fasenya pun sama ya, 3. Fase pertama adalah pengumpulan data. Di sini sama, suppliernya adalah Nazir yang melakukan wakaf, dan dia bersama surveyor melakukan penghitungan unit karbon dan potensi lainnya di hutan wakaf. Kemudian nanti mereka akan menyiapkan dokumen-dokumen sejenis ya, seperti DAM dan LCAM. Tapi karena dia tidak dimasukkan ke SNMPPI, maka mungkin formatnya bisa lebih customized, disesuaikan. Pun juga dengan pihak yang terlibat seperti surveyornya, ini bisa berbeda-beda. Apakah kita bisa menggunakan jasa dari surveyor internasional, yang kemudian juga bisa jadi validator verifikator, atau kita akan menggunakan pihak internal seperti survei sendiri, gitu, atau bekerja sama dengan kampus misalnya. Ini di fase pertama. Fase kedua adalah validasi dan verifikasi. Jadi dokumen-dokumen yang dibuat itu kemudian akan divalidasi dan verifikasi oleh verifikator lembaganya yang sudah ditunjuk oleh si supplier. Jadi bedanya dengan skema A adalah kalau pada skema A itu validator dan verifikatornya itu ditunjuk oleh KLHK, dan itu semuanya berlangsung di dalam platform SNMPPI. Kalau di sini tidak ada platformnya, jadi sebagai Nazir, sebagai supplier, Nazir bisa mencari pihak yang ingin kira-kira mau memvalidasi dan verifikasi dokumen-dokumen yang telah mereka susun, dan nanti akan diterbitkan opini semacam sertifikat pengurangan gas rumah kaca, tapi dia bukan sertifikat yang kemudian terdaftar rapi ada nomor SPGR hanya seperti yang dikeluarkan oleh KLHK. Dan kalau sudah memiliki opini itu, berarti proyek hijaunya sudah terbukti bisa menghasilkan karbon, sudah diverifikasi ya, sudah diverifikasi menghasilkan kredit karbon, kemudian Nazir bisa membuat proposal penjualan karbon. Kita akan masuk ke fase 3 yaitu penjualannya. Jadi setelah kemudian proposalnya jadi, Nazir akan mencari pembeli yang sesuai, dan setelah cocok nanti bisa menjual kredit karbonnya ke pembeli tersebut. Ya, ini adalah salah satu contoh ini ya, verifikator dan validator internasional. Jadi selain melalui SNMPPI bisa juga menggunakan mereka-mereka ini yang mereka sudah tersertifikasi, sudah profesional, tapi biasanya tentu ada harga, ada kualitas. Jadi pada skema B ini, karena semuanya tergantung pada Nazir, kita dapat menentukan cost yang akan dikeluarkan. Kalau kita berani untuk membayar mahal, maka kita bisa menggunakan validator verifikator yang memang sudah certified, memang sudah ahli. Tapi kalau misalnya kita mau menghemat biaya, kita mungkin bisa menggunakan cara lain, misalnya melibatkan institusi pendidikan. Tentu biayanya tidak akan semahal kalau profesional. Oh, ini baru fase 3-nya. Mohon maaf tadi terlalu cepat ya. Tadi fase 3 sudah saya jelaskan. Intinya setelah menyiapkan proposal, kemudian Nazir yang akan meng-approach buyer, melakukan tawar-menawar, sampai nanti ada perjanjian kerjasama dan sebagainya, dan berhasil menjual kredit karbon. Ini adalah hasil penelitian berikutnya tentang siapa saja yang terlibat pada penjualan karbon. Jadi sebenarnya kurang lebih, baik itu skema A ataupun skema B, stakeholdernya itu sama. Yang membedakan adalah pada skema A itu ada bursa karbon, dan di skema B tidak ada. Kemudian yang membedakan lagi tadi, pada skema A ada beberapa pihak yang tidak bisa dikontrol oleh Nazir, yaitu validator, verifier, dan certifiernya, karena itu semua bergantung pada platform SNMPPI yang ditentukan oleh KLHK. Sementara pada skema B itu, Nazir dapat menentukan sendiri dia mau bekerja sama dengan siapa, akan mengeluarkan dana berapa banyak, hasilnya seperti apa, dan akan menjual kepada siapa.
Baik, kita masuk ke hasil penelitian berikutnya. Jadi, setelah kita melihat skemanya, sebenarnya apa sih yang membuat hutan wakaf ini berpeluang besar untuk berkontribusi, untuk ikut menjual kredit karbon? Yang pertama adalah karena memang hutan wakaf ini berpotensi untuk menghasilkan kredit karbon yang premium. Apa itu premium? Maksudnya adalah kredit karbon yang bukan cuma sekedar menyerap karbon, tapi dia punya banyak manfaat-manfaat lain. Dalam kasusnya hutan wakaf, seperti yang saya jelaskan di depan, hutan wakaf itu kan tidak cuma punya manfaat ekologi, dia juga punya manfaat ekonomi, sosial, keislaman, dan sebagainya, dan itu justru menjadikan nilai kredit karbon dihasilkan dapat lebih tinggi. Kemudian hutan wakaf juga menjadi salah satu pelopor dari green economy inklusif dan berkelanjutan. Jadi sesuai dengan undang-undang wakaf, hasil dari pendaya gunaan harta benda wakaf itu 90% harus dikembalikan lagi kepada mauquf alaih atau penerima manfaat. Jadi kalaupun nazir mau mengambil, itu maksimal 10%. Jadi ibaratnya misalnya nih hutan wakaf berhasil menjual karbon iklan aja dan kemudian bisa mendapatkan untung sebesar 10 juta rupiah. 10 jutanya tidak akan masuk semuanya ke kantong yayasan, tidak. Misalnya bersihnya 10 juta, maka 10 juta ini nazir sebagai pengelola harus mengalokasikan 90% atau 9 jutanya itu untuk dikembalikan kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk bantuan langsung, atau program, atau apa, tapi harus dimanfaatkan untuk masyarakat sebagai penerima manfaat. Tentu hal ini kita bayangkan dapat memberikan keuntungan yang lebih gitu, dibandingkan dengan proyek-proyek lain yang mungkin share profit ke pengelolaannya itu akan lebih besar. Tapi apa sih tantangannya? Tantangan yang pertama adalah tentang luasan. Jadi saat ini luasan hutan wakaf di seluruh Indonesia itu baru sekitar 10 hektar. 10 hektar lebih ya. Dan itu sangat amat tidak signifikan itu, kalau dibandingkan dengan biaya pembuatan dokumen. Jadi dari hasil wawancara kami, ternyata kalau memang menggunakan surveyor yang qualified, itu biayanya sangat amat mahal dan itu tidak mencukupi kalau luasannya itu hanya sekitar 10 hektar. Dan itu pun 10 hektar terbagi jadi beberapa nazir, tidak hanya satu nazir saja. Jadi tantangan pertamanya adalah saat ini masih kecil luasan hutan wakafnya. Tantangan yang kedua adalah tentang pemahaman terhadap teknis. Jadi perdagangan karbon ini relatif baru dan sekalipun katanya mah tidak mudah, tapi sesuatu hal yang baru itu akan menjadi challenge karena kita harus belajar lagi. Maka nazir harus benar-benar bisa memahami seperti apa sih, mulai dari proses inventarisasinya, sistem kelembagaannya, penyusunan dokumen, dan lain-lain. Dan yang ketiga, itu adalah sampai sekarang belum ada fatwa dari MUI mengenai perdagangan karbon. Jadi sekalipun semua pakar yang kami tanya mengatakan, oh boleh tidak apa-apa, tapi ternyata ada juga pandangan-pandangan lain yang masih mengharamkan jual beli karbon. Dan selama belum ada fatwa yang tegak dari MUI, sangat amat wajar kalau ada kekhawatiran dari masyarakat tentang kebolehan jual beli karbon. Dan ini akan mengurangi potensi masyarakat untuk bisa terlibat dan mendukung hutan wakaf sebagai salah satu proyek hijau untuk melakukan perdagangan karbon. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut dan mengoptimalkan peluangnya, beberapa strateginya adalah yang pertama, melakukan bundling DRAM. DRAM itu dokumen rencana aksi mitigasi. Biasanya satu proyek satu DRAM, tapi kita dapat mempertimbangkan untuk membuat satu dokumen yang mencakup semua hutan wakaf. Nah, cara ini sudah disampaikan oleh narasumber kami yang berasal dari KLHK bahwa mereka sedang menggodok peraturan yang memungkinkan penjualan karbon oleh hutan-hutan yang luasannya lebih kecil. Misalnya hutan-hutan yang dengan skema social forestry itu yang kecil ya, paling 10 hektar, 15 hektar. Jadi gimana caranya biar hutan yang kecil ini semuanya berbarengan bersama-sama menyusun satu dokumen sehingga dia luasannya menjadi signifikan dan nilai karbonnya menjadi signifikan. Kemudian bisa diproses hingga mendapatkan SPGRK dan melakukan jual beli karbon. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah pendanaan survei dari pihak ketiga. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, karena luasannya masih kecil, sepertinya kalau melakukan survei secara serius, boleh jadi hasilnya, cost surveinya itu tidak akan sebanding dengan hasil yang didapatkan. Maka di sini, Nasir Hutan Wakaf dapat bekerja sama dengan perusahaan
dalam skema CSR misalnya ya, untuk membantu mendanai proyek proses survei dan juga pembuatan dokumen. Kemudian strategi yang ketiga adalah penjualan karbon dengan skema B2B atau business to business. Jadi dari dua skema yang diteliti di atas, kami selaku tim peneliti mengusulkan untuk fokus kepada skema kedua, yaitu penjualan karbon langsung kepada perusahaan. Dan yang terakhir ini kepada Nazir dapat mengupayakan untuk memilih tanaman yang dikembangkan di lokasi hutan wakafnya masing-masing. Dengan mengutamakan tanaman lokal yang memiliki daya serap karbon tinggi dan banyak manfaat dan tentunya tidak invasif. Baik, jadi simpulan dari penelitian kami adalah bahwa pertama, hutan wakaf perlu untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon untuk meningkatkan syiar Islam. Dapat melalui skema A, melalui SNPPI, ataupun skema B, melalui penjualan karbon langsung. Mengapa? Karena hutan wakaf dapat menghasilkan kredit karbon premium dan mendukung akses sosioekonomi yang inklusif dan mendukung ekonomi hijau. Adapun tantangannya adalah terbatasnya kawasan hutan wakaf pada saat ini, kesenjangan pengetahuan teknis, dan kurangnya atau belum adanya fatwa tentang perdagangan karbon. Namun hal ini dapat disiasati dengan beberapa strategi seperti penggabungan dokumen, kolaborasi CSR dengan perusahaan, fokus pada penjualan bisnis to bisnis, dan pemilihan penanaman yang strategis. Terakhir dari kami, saran dapat diberikan adalah pertama kepada pemerintah untuk dapat mendorong perdagangan karbon untuk kawasan yang lebih kecil, mempertimbangkan adanya mekanisme untuk perdagangan karbon di kawasan yang lebih kecil. Kemudian untuk universitas dan institusi pendidikan dapat berkolaborasi dengan Nazir untuk riset mengenai nilai ekonomi karbon hutan wakaf sehingga data yang dihasilkan bisa lebih kredibel dan valid. Bagi Nazir sendiri, selain usaha untuk bisa melakukan survei dengan benar, Nazir dapat memperkaya hutannya dengan berbagai jenis tanaman, meningkatkan nilai ekonomi dari karbonnya, dan hal-hal lain yang terkait. Dan terakhir untuk MUI, kami menghimbau untuk dapat mengeluarkan fatwa terkait perdagangan karbon untuk legitimasi syariah dan meningkatkan kepercayaan umat Islam. Baik, Alhamdulillah, sekian yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Mudah-mudahan cukup jelas dan sangat ditunggu masukannya dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Jana atas presentasinya yang sangat bermanfaat ya, insya Allah. Mungkin kalau boleh saya tanggapi begitu ya, atau simpulkan bahwa yang pertama memang hutan wakaf ini perlu ya berpartisipasi dalam perdagangan karbon supaya bisa mengoptimalkan manfaat dari sisi ekonominya begitu ya. Jadi hutan wakaf yang memang sudah sustainable ini, hutan yang memang sudah didedikasikan untuk penghijauan ya selama-lamanya ya, ini sebetulnya sudah banyak manfaatnya, akan lebih bermanfaat lagi apabila bisa juga berpartisipasi dalam program perdagangan karbon sehingga manfaat ekonominya bisa lebih maksimal begitu. Kemudian tadi ada dua skema ya, skema A di situ melibatkan pemerintah khususnya KLHK yang kemudian juga nanti akan masuk ke sistem registry nasional begitu ya. Dan yang kedua adalah skema B, yaitu tanpa melalui pemerintah, artinya B2B ya, bisa antara yayasan atau pengelola hutan wakaf atau Nazir untuk bisa langsung menjual kepada perusahaan. Dan itu sepertinya juga sudah terimplementasikan begitu ya, pengalaman teman-teman di pengelola yayasan hutan wakaf di Mojokerto begitu. Walaupun kasusnya itu bukan di lokasi hutan wakaf, tapi yang melakukan perdagangan itu adalah pengelola di yayasan hutan wakaf Mojokerto, Jawa Timur gitu. Dan begitu pula juga yang dilakukan oleh pengelola hutan di hutan pendidikan Gunung Walat IPB, itu juga skemanya B2B, di mana pengelola hutan itu langsung berhubungan dengan perusahaan
Dalam hal ini di Jepang ya, pembelinya dari Jepang dan kontrak sekian tahun, kemudian untuk memberikan insentif ya, yang kemudian di survei oleh pihak kampus. Nah, ini juga merupakan langkah-langkah supaya hutan wakaf itu tetap bisa bermain dalam peredaran karbon meski luasnya masih belum begitu signifikan begitu. Ya, dan tadi ternyata memang banyak tantangan ya, selain belum signifikan ya, belum ada fatwa MUI yang spesifik tentang peredaran karbon, sehingga ya mungkin sedikit banyak ya bisa membuat orang masih belum yakin gitu. Nah, ini saya kira juga penting ya untuk bisa di follow up oleh teman-teman ataupun para alim ulama di MUI, khususnya dari Syariah Nasional ataupun di Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup begitu. Baik, Bapak Ibu, kira-kira demikian hasil riset dari tim peneliti hutan wakaf begitu. Timnya itu ada Ibu Jana, kemudian ada saya, kemudian ada Pak Dr. Henry Tanjung dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau juga pernah di Badan Wakaf Indonesia. Kemudian juga ada Pak Profesor Dr. Raditya Sukmana, beliau adalah Profesor Wakaf ya. Kemudian juga ada Ibu Muminah Mustaqimah, researcher di Yayasan Hutan Wakaf. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi, silakan gitu ya, bertanya ataupun menyempurnakan hasil penelitian. Saya kira ini akan sangat bagus sekali. Tentunya Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang luar biasa, begitu, memiliki pengalaman ataupun pengetahuan yang luar biasa begitu, sehingga bisa memperkaya hasil penelitian ini. Selamat datang juga kepada Ibu Suraya ya Kamur Zaman dari Aceh ya, dari Universitas Syah Kuala. Silakan apabila ada tanggapan. Boleh via chat ataupun langsung ya, langsung kamu buka mikrofonnya. Cukup jelas apa? Alhamdulillah, kalau cukup jelas ya. Baik, mohon izin Bapak Khalifah. Ya, silakan. Saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Riana. Perkenalkan, saya Riana dari alumni IPB. Saya tertarik sekali dengan isu ini dan penjelasan yang sangat jelas dipaparkan oleh Ibu Jana tadi melalui presentasinya. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertanyaan saya dalam paparan siang ini. Yang pertama terkait dengan kesyariahan. Adakah konversi dari karbon yang dihasilkan untuk diperjualbelikan? Jadi nanti jual belinya itu apakah dalam bentuk luasan hutannya atau bagaimana, itu mungkin dapat dijelaskan lebih rinci. Kemudian apakah trading karbon ini terbatas regional tertentu atau kemudian perusahaan manapun bisa berinvestasi, bisa membeli karbon di negara manapun. Yang ketiga terkait dengan fatwa MUI, seandainya kemudian MUI itu sebagai mengeluarkan fatwa yang kemudian mengharamkan jual beli karbon ini, bagaimana kemudian langkah hutan wakaf itu sendiri dalam mengelola hutan wakaf dalam konteks trading karbon? Baik, demikian itu 3 hal saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya.
Mohon maaf atas segala ketidakjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Riana atas pertanyaannya. Silakan mungkin Ibu Jana untuk bisa menjawab. Terima kasih banyak ya, Mas Riana. Yang pertama itu adalah tentang seperti apa penjualannya ya. Jadi kalau berdasarkan apa yang kami pahami, karbon ini dia dihitungnya itu ada rumusnya sendiri. Jadi mulai dari pertama kita perlu mengetahui biomasa dulu dan nanti ada faktor pengalinya. Kalau saya tidak salah ingat, nanti mungkin bisa dibantu diluruskan ya. Di sini dari tim peneliti yang lain. Komponennya itu adalah kita bisa mengetahui berapa estimasi karbon yang diserap oleh satu pohon dengan mengetahui pertama jenis pohonnya. Jadi udah ada konstanta tertentu nih. Misalnya kalau jenis pohonnya itu adalah ki hujan atau saman itu faktor pengalinya sekian. Nanti kalau pohonnya adalah akasia beda lagi, faktor pengalinya sekian lagi. Nanti faktor pengali ini akan dikalikan dengan diameter batang dan kalau saya tidak salah tinggi ya. Diameter batang dan tinggi. Itu ada rumusnya. Biasanya dipelajari oleh teman-teman di Fahutan. Atau mungkin di ESL juga ya. Mengingat salah satu narasumber kami lulusan ESL dan beliau merupakan salah satu yang cukup pakar dalam masalah perkarbonan gitu, di IPB. Jadi nanti setelah dihitung, nanti ketahuan tuh satu pohon dia bisa menyerap berapa karbon potensinya. Nah, nanti ya itu akan dihargai. 1 unit kredit karbon itu sama dengan 1 ton dari karbon yang bisa diserap. Jadi misalnya nih nilai, kalau saya tidak salah sekarang itu harganya di Indonesia tidak terlalu mahal ya. Kisarannya sekitar 50 ribuan untuk 1 unit kredit karbon itu. Misalnya kita ada satu pohon saman yang saya ingat tuh ki hujan dia bisa estimasinya menjerap sekitar 28 apa ya saya lupa. 28 ton anggap aja ya, 28 ton karbon. Berarti untuk satu pohon ini yang harga bisa kita dapat adalah 28 dikali 50 ribu, berapa tuh? Itu tapi dari apa yang kami dapatkan hasil penelitian, tidak semua pohon nilainya kemudian setinggi saman gitu. Jadi ada pohon-pohon tertentu yang dia tidak terlalu tinggi konstanta pengalinya sehingga nanti nilai yang dihasilkan tidak signifikan. Anggaplah misalnya dalam 1000 meter persegi hutan wakaf atau 0,1 hektar itu misalnya ada 100 pohon misalnya. Kalau ada 100 pohon, kemudian satu pohonnya dia cuma bisa menyerap 5 ton karbon dari hasil penghitungannya. Berarti kan berapa tuh? 5 kali 100, 500. 500 dikali 50 ribu, berapa sih? 2.500.000 ya? Ya, 2.500.000. Itu tidak terlalu besar gitu dibandingkan dengan biaya survei yang dibutuhkan. Makanya tadi ada banyak strategi yang kita pikirkan gimana caranya biar hal ini bisa menjadi kasarnya hitung-hitungan bisnisnya bisa masuk seperti itu. Itu untuk gambaran pertanyaan yang pertama. Tadi yang kedua tentang apa tadi ya? Punten lupa. Tadi ada 3. Untuk jual beli apakah masuk 2 roda atau bagaimana? Oh iya. Karena tidak terlihat. Kalau berdasarkan pengalaman dari lokasi yang kita jadikan sebagai lokasi penelitian, tadi sempat dijelaskan juga oleh Pak Khalifah. Kalau bentuknya kerjasama bahkan bisa dengan perusahaan luar negeri. Misalnya tadi di Hutan Pendidikan Gunung Walat itu mereka kerjasama dengan perusahaan Jepang. Jadi mereka menghitung sendiri potensi karbon dihasilkan dari sekian hektar di HPGW. Ya, di Hutan Pendidikan Gunung Walat ini potensinya ada berapa sih? Kemudian kalau dihargai satuannya dan dikali jumlah karbon yang potensi terserap itu berapa dengan nilai plus-plus lainnya gitu. Kemudian mereka bikin proposal ditawarkan dan ternyata goal dengan perusahaan Jepang untuk beberapa tahun. Jadi maksudnya adalah kalau karbon yang sudah dibeli, berarti si suppliernya HPGW atau misalnya di kita ya sebagai Nazir Hutan Wakaf, kita punya tanggung jawab untuk menjaga pohon-pohon ini
dan semua yang ada di lahan itu ya untuk tetap lestari, tetap stay seperti itu atau bahkan lebih baik lagi untuk memastikan bahwa memang benar loh sekian karbon itu akan terserap seperti itu. Jadi jawabannya adalah bisa yang dilakukan dengan luar negeri, tergantung dari skema apa yang diambil. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, kalau ternyata MUI melarang, sebagai seorang Muslim tentunya pertimbangan dari sisi syariah itu akan menjadi satu hal yang diutamakan. Seandainya dilarang, kalau pendapat saya pribadi ya udah, kalau dilarang berarti kita tidak akan melaksanakan itu dan akan fokus pada hal-hal yang lain. Itulah kenapa sebagai seorang nazir di sini ya, sebagai seorang pengelola hutan wakaf, kita harus memikirkan banyak hal yang bisa kita lakukan, nggak cuma fokus pada satu usaha saja untuk bisa memproduktifkan hutan wakaf. Dan seperti yang sempat dijelaskan di awal di presentasi kami, kan ada banyak ya cara untuk memproduktifkan hutan wakaf tadi lewat kegiatan penanaman, kemudian agroforestry, kemudian juga penjualan hasil hutan non kayu, ekowisata dan lain-lain. Kita ingin menambah added value dengan terlibat di dalam perdagangan karbon. Tapi kalau ternyata kemudian terbukti secara agama hal ini tidak diizinkan dan sudah ada fatwa resminya dari MUI, ya mungkin kita tidak akan melakukannya, gitu aja. Mungkin dari jawaban dari saya seperti itu. Kalau ada yang mau ditambahkan atau diskusi, mangga. Ya, terima kasih Ibu Jana atas jawabannya. Mungkin saya sedikit menanggapi juga kaitan dengan pertanyaan yang terakhir gitu ya. Seandainya diharamkan bagaimana gitu ya. Sebetulnya kami sudah coba mengkaji juga beberapa pendapat ya ataupun opini syariah dari Islamic scholars gitu, baik di dalam ataupun di luar negeri begitu. Memang ada yang masih mengharamkan, tetapi sedikit gitu. Kebanyakan itu tidak mengharamkan alias membolehkan gitu. Salah satu alasan kenapa diharamkan itu sepanjang pengetahuan kami itu adalah karena dianggap gharar gitu ya. Gharar karena tidak jelas begitu. Tidak jelas mana ininya jasanya apa, kemudian mana barangnya begitu, karbonnya mana begitu ya. Nah, mungkin yang fatwa yang belum membolehkan mungkin belum memahami sebetulnya esensi dari perdagangan karbon itu sendiri begitu ya. Sebetulnya hitung-hitungannya juga cukup jelas karena karbon itu tentunya bisa dihitung dengan formula tertentu. Begitu kan ya, serapan karbon itu berapa? Ya kan satuannya juga sudah ada dalam ton begitu. Kemudian juga sudah ada nanti lembaga surveyor ataupun lembaga yang menghitungnya begitu, pihak ketiga biasanya begitu. Bisa dari surveyor yang yang profesional, ya bisa juga dari lembaga pendidikan tinggi misalkan seperti IPB juga, setahu saya Fakultas Kehutanan juga menjadi surveyornya untuk program perdagangan karbon di HPGW atau Hutan Pendidikan Gunung Walat Sukabumi begitu. Jadi sebetulnya tidak gharar gitu, cukup jelas begitu. Namun ini kan seandainya nih ya, seandainya kemudian MUI mengeluarkan fatwa tetap mengharamkan, tentunya kita harus menghormati fatwa dari MUI. Tapi bukan berarti kemudian kita tinggalkan begitu saja. Tentunya kan nanti juga ada alasannya kenapa diharamkan itu. Dan dalam konsep syariah kan dalam muamalat khususnya ada satu kaidah, yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta atadalilu ala tahrimiha. Hukum asal dari muamalat itu semuanya boleh kecuali yang dilarang gitu. Jadi tidak ada dalilnya misalnya bukan berarti tidak boleh begitu dalam konteks muamalat ya. Dalam konteks muamalat sekali lagi tidak ada contohnya, tidak ada praktiknya di zaman dulu gitu ya, bukan berarti itu tidak boleh ya. Itu justru boleh begitu berdasarkan kaidah tersebut. Yang penting tidak ada unsur-unsur yang diharamkan. Nanti misalkan MUI sudah mengeluarkan fatwa, misalkan ternyata ada faktor gharar misalnya gitu ya.
Kalau begitu, tugasnya adalah bagaimana caranya supaya tidak horor. Itu diperbaiki sehingga menjadi jelas, begitu. Sehingga yang tadinya haram bisa menjadi halal. Seperti juga di bank konvensional kan ya, ada bank syariah gitu. Nah, bank konvensional kenapa haram? Karena ada ribanya. Ya sudah kalau gitu kita buang ribanya, ya, kemudian kita bikin bank syariah. Maka bank syariah juga menjadi halal. Gitu. Jadi ketika apa namanya ada satu fatwa yang melarang, bukan kemudian kita ya sudah meninggalkan sama sekali, yang justru ada kita memperbaiki di mana salahnya supaya kemudian nanti menjadi syariah compliance ya, menjadi patuh ya terhadap syariat. Seperti itu mungkin tambahannya. Oke, silakan apabila ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, silakan. Baik, terima kasih Ustadz Khalifah dan Mbak Jannah. Mungkin sedikit saya ingin menanyakan tentang mekanisme penjualannya itu seperti apa ya? Insya Allah mudah-mudahan kalau dari sisi kaidah fikihnya ya, mudah-mudahan fatwa keharaman menjual karbon itu nggak ada kayaknya ya, Insya Allah. Karena dari sisi maslahatnya lebih banyak gitu ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi insya Allah dan kemaslahatan umumnya juga insya Allah lebih banyak. Jadi al-maslahatul ammah ya muqaddamun ala maslahatil khassah. Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi fatwanya fatwanya turun. Sudah ada. Ya, itu aja yang saya ingin tanyakan tuh terkait dengan mekanisme penjualannya itu Mbak kepada perusahaan terkait dengan kredit karbon gitu. Bagaimana mekanismenya menjual karbon ya, kredit karbon hutan wakaf itu kepada para perusahaan gitu ya intinya. Perusahaan yang memang istilahnya kan ini untuk untuk mengantisipasi dampak negatif kan bagi masyarakat yang memang nantinya itu akan menimbulkan penyakit. Kalau bagi saya sih harusnya MUI memberikan fatwa mengeluarkan fatwa segera ya tentang ini karena memang maslahatnya lebih banyak untuk umat gitu. Tapi saya ingin tahu seperti apa caranya selain tadi yang Mbak Jana. Kalau misalkan pohonnya tinggi, tapi kan ini adanya di Bogor gitu. Mungkin saya orang awam ya, jadi tidak paham. Ini hutannya ini kan ada di Bogor gitu kan. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar yang banyak memberikan dampak negatif itu kan banyak kayak di Jakarta, di Cikarang gitu ya, yang memang banyak berdampak atau di Banten gitu dampaknya ke kesehatan masyarakat. Seperti itu, Mbak Jana. Mungkin Khalifah bisa menangkap pertanyaan saya. Ya, saya kira bisa ditangkap ya oleh Bu Jana ya. Silakan Bu Jana. Ya baik, terima kasih banyak Bu Neneng. Ya, mungkin ini ya kalau tidak mencoba langsung kita agak kebayang juga gimana ceritanya. Kan karbonnya di Bogor, yang merusaknya di Jakarta gitu ya. Saya jadi pengen mengutip perkataannya Pak Anies bahwa angin itu tidak punya KTP. Jadi kalau kita bicara soal iklim ya, itu kita tidak bisa bicara pada ada sih tataran mikro, tapi intinya perbaikan di satu tempat nanti sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi di tempat yang lain juga. Let's say perusahaan di Jakarta ini dia masih belum menemukan mekanisme untuk bisa mengurangi karbon yang dihasilkan. Jadi kan bahasa kasarnya nih gitu yang suka dipakai oleh para orang-orang yang bergiat di bidang ini gitu. Misalnya kayak dia bikin dosa gitu kan ya. Nah, dia mau nebus dosa gitu. Tapi saat ini dia belum bisa untuk mengurangi karbon di tempat dia. Maka seenggak-enggaknya dia membantu dengan dia membeli kredit karbon yang dihasilkan di tempat lain
dia membantu pihak yang bisa mengurangi karbon ini untuk tetap beroperasi. Jadi kalau di tempat dia rusak, dia belum bisa mengurangi tempat dia, seenggaknya dia menghindari kerusakan yang sama terjadi di tempat lain. Jadi dia berkontribusi untuk menjaga lingkungan sekalipun itu di tempat yang lain, bukan di tempat dia. Nanti untuk ke depannya, misalnya ternyata si perusahaan ini berhasil menemukan cara untuk mengurangi karbon yang dihasilkan, atau misalnya nih dia berani, udah deh saya ikutan nanam juga deh, gitu, biar di sini juga lebih baik. Itu sangat amat baik. Jadi kenapa tadi saya mengutip perkataan Pak Anies bahwa Angan itu tidak punya KTP tadi ya. Misalnya terjaga dengan baiknya jadinya di Bogor nih. Tapi nanti sedikit banyak dampaknya itu akan ada juga di skala global. Dan ketika kita bicara perubahan iklim, skalanya adalah global, satu bumi. Gitu. Jadi kalaupun di tempat lain rusak, seenggaknya di tempat ini yang tidak rusak bisa sama-sama dijaga biar tidak akan rusak dan semakin meluas tempat yang tidak akan rusaknya. Kurang lebih kayak gitu sih Bu, bagaimana penjualannya ya, gambarannya. Ya, Baik, terima kasih, terima Mbak. kasih Ibu Jana. Mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit juga, sebetulnya yang beli karbon itu bukan hanya para tanda kutip pendosa gitu ya, tetapi orang yang mau dapat pahala juga bisa sebetulnya. Walaupun dia misalnya tidak merusak lingkungan, tidak mengeluarkan emisi yang banyak begitu ya. Tetapi ketika dia mau membeli karbon itu juga memungkinkan seperti itu. Kalau buat saya sih, setelah melakukan penelitian ini saya mendapatkan satu insight ya. Sebenarnya perdagangan karbon itu seperti memberikan apresiasi sebenarnya ya terhadap orang-orang yang menjaga lingkungan. Intinya sih itu gitu. Cuman kan atas dasar apa kita membayar mereka begitu? Ya sudah, mungkin hitungannya pakai karbon aja. Kita kan bisa aja mungkin hitungannya pakai satuan yang lain atau variabel yang lain, misalnya berapa pohon yang dia tanam misalnya. Tapi kan kalau berapa pohon kan mungkin agak sulit ya ngitungnya gimana gitu ya. Eh, Lagian juga yang bikin tanda kutip yang bikin masalah global warming ini kan juga karbon kan ya. Jadi mungkin itu kenapa karbon yang dipilih menjadi variabel sekaligus juga satuan ya dalam perdagangan karbon ini gitu. Jadi kita bisa membayangkan nanti ke depan orang-orang yang memelihara hutan, menanam pohon itu di tanda kutip atau bahasa lugasnya dibayar gitu. Kan enak ya Bu ya. Orang kalau dulu kan kita punya hutan mungkin di kampung nggak ada yang bayarin gitu kan ya. Karena nggak ada yang bayarin, akhirnya apa? Akhirnya ditebang deh, dibikinin sawit ya kan, dibikinin perumahan. Intinya yang menguntungkan secara ekonomi sehingga menjadi cuan gitu. Nah, ke depan diharapkan yang nanam pohon juga dapat cuan gitu. Nah, ini supaya orang lebih semangat lagi di dalam melestarikan hutan atau menanam pohon. Seperti itu. Nah, ini oke. Itu ada komen dari Pak Satria dari Bobo Box ya. Ini cukup menarik saya kira. Beliau mengatakan bahwa beliau juga mengelola apa namanya Bobo Box kita sudah kenal ya, semacam cottage gitu ya, tapi di tempat terbuka begitu ya, di hutan gitu ya. Benar ya, kalau salah tolong dikoreksi. Tapi yang saya tahu kayak begitu. Intinya beliau juga mengelola dan apa namanya luasannya itu cukup apa namanya cukup beragam ya. Ada yang di lokasinya beragam, ada yang di hutan, ada yang di pantai, mangrove-nya bahkan gitu ya. Dan ya betul, mangrove itu potensi karbonnya sangat tinggi gitu. Walaupun juga, nah ini masalahnya, hampir sama dengan hutan wakaf, tentunya luasannya belum signifikan. Nah, sepertinya juga beliau sangat tertarik dengan hal ini yang bundling itu ya, strategi yang diusulkan oleh peneliti tadi, yang bundling RAM ini supaya apa namanya luasan-luasan hutan yang kecil-kecil ini bisa digabung gitu ya, yang kemudian bisa apa namanya diajukan begitu dalam skema perdagangan karbon ini gitu. Dan saya kira hutan wakaf juga sebetulnya tidak mesti bergabung dengan hutan wakaf juga. Misalnya tadi kan hutan wakaf secara nasional itu baru sekitaran 10 atau 11 hektar begitu ya.
sangat kecil sekali sebetulnya, begitu. Tetapi juga bisa digabungkan dengan misalnya perusahaan-perusahaan yang seperti ini, yang kecil-kecil. Jadi kita berjamaah begitu ya, mengajukan suatu proposal ya kepada ke dalam ya sistem registrasi nasional seperti itu. Mungkin Ibu Jana bisa memberikan komen soal ini. Terima kasih banyak Pak Satria ya. Komennya udah diambil semua sama moderatornya. Ya, saya setuju sekali, benar. Sebenarnya yang saya pikirkan gini, kalau misalnya dalam bundling drum itu hutan wakaf harus bersama dengan hutan wakaf yang lain, kita aja lokasinya beda-beda gitu kan. Yang diketahui itu di Indonesia ada yang berkembang sekarang di Aceh, kemudian di Bogor, di Mojokerto. Di Sukabumi juga ada kabarnya ya, di dikelola MUI, cuman belum banyak beritanya. Kalau kita bergabung sesama hutan wakaf, pertama luasannya pun masih belum terlalu signifikan. Kemarin ketika kami wawancara dengan direktur yang dari KLHK, beliau bilang, iya kita sedang menggodok skema untuk untuk social forestry, ya biar yang 10 hektar, 15 hektar bisa ikutan lah. Kita nyengir aja gitu di hutan wakaf Bogor, kita bahkan alhamdulillah lahan kita ada 2,5 hektar. Itu pun masih belum masuk tuh di hitungannya. Tapi kalau harus bersama-sama dengan hutan wakaf yang lokasinya beda-beda, mungkin nanti kan kondisi alamnya beda, potensinya beda, dan macam-macamnya beda. Jadi sangat bagus juga ketika misalnya kita bisa bekerja sama hutan wakaf dengan pengelola tanah yang lain yang di dekatnya gitu. Jadi nanti karakteristiknya mirip. Ketika bikin dokumen dan lain-lain tidak akan terlalu sulit seperti itu. Ya di sini tadi Pak Satria mengajak untuk bisa set another session untuk diskusi ya. Ya ini bagus banget, setuju. Mungkin nanti bisa kita bicarakan untuk kedepannya. Karena seperti kita tahu hutan wakaf ini alhamdulillah gaungnya sudah semakin besar. Jadi semakin banyak kita bisa menginfiltrasi berbagai pihak gitu ya. Menyadarkan bahwa ini lo bisa bermanfaat di sini gitu. Insya Allah semakin banyak yang bisa terlibat dalam gerakan ini, manfaatnya pun bisa semakin besar. Baik, terima kasih Ibu Jana. Oh ya, saya lupa menyapa, ini ada Pak Firman dari Hijrah Bank ya, Fintech Alami. Kemudian ada Pak Syahrul dari Desulapa Institute. Ya, selamat datang Pak Syahrul dan Mas Firman. Silakan Bapak Ibu, apabila masih ada mungkin satu pertanyaan ataupun respon lagi sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya. Karena kita akan selesai maksimal pada pukul 3. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita mungkin lanjut ya ke sesi sosialisasi singkat tentang wakaf pohon. Mungkin bisa ditampilkan ya. Jadi Bapak Ibu, kami di Hutan Wakaf memiliki program utama yaitu wakaf pohon, begitu. Dan kami ingin menjadikan program ini sebagai program yang menjadi gaya hidup masyarakat, begitu. Jadi selain carbon trading gitu ya, sebetulnya kita sudah punya skema yang unik ya, yaitu skema wakaf gitu, yang pada dasarnya hampir sama gitu. Ini adalah donasi gitu ya, sebuah transaksi juga, tetapi transaksinya tentunya tidak bertujuan untuk profit ya, tetapi justru non profit oriented begitu. Jadi ini adalah satu program di mana Bapak Ibu nanti bisa wakaf pohon begitu. Langsung saja mungkin untuk harganya untuk satu pohon itu kami di angka 300.000. Kemudian kalau 5 pohon itu 500.000. Kalau 2 pohon 500.000 dan kalau 5 pohon itu 1 juta. Dan biaya ini sudah termasuk pohonnya, sudah termasuk lahannya. Nah ini yang menjadi penting gitu. Karena sekarang banyak program-program penanaman, tetapi ditanam di tempat yang mungkin tidak pasti lahannya itu sebenarnya lahan siapa gitu, atau penggunaan lahan dalam jangka panjang untuk apa kayak gitu. Sehingga mungkin apabila ditanam di tanaman yang di tempat yang tidak begitu jelas peruntukannya untuk apa dalam jangka panjang, mungkin pohonnya baru
tahun ataupun 10 tahun nanti akan ditebang lagi karena memang lahan itu sebetulnya bukan didedikasikan untuk menanam pohon begitu. Mungkin ini yang menjadi unik ya dalam program hutan wakaf ini. Jadi dana tersebut itu sebetulnya sudah termasuk pembelian lahan atau pembebasan lahan wakaf begitu. Mungkin ibaratnya seperti orang beli mobil, kalau orang nanam pohon begitu ya, nanam pohon tanpa beli tempatnya itu seperti beli mobil tanpa garasi gitu ya, sehingga tidak tahu mau ditaruh di mana atau ditaruh di sembarang tempat yang tentunya kurang sustainable begitu. Nah, nanti dana-dana ini akan kami kumpulkan untuk kemudian digunakan untuk pembebasan lahan berikutnya. Saat ini di hutan wakaf kami sudah membebaskan 6 bidang tanah dengan total luas 2,5 hektar dan kami akan terus melakukan perluasan hutan wakaf. Target kami dalam 15 tahun ke depan bisa memperluas sampai 100 hektar begitu. Dan pohon yang ditanam tentunya nanti akan dipelihara dan itu juga sudah termasuk biaya pemeliharaan secara intensif ya selama setahun pertama, dan juga Bapak Ibu yang melakukan wakaf nanti akan diberikan report secara berkala. Kita sedang menyiapkan suatu platformnya untuk reportingnya seperti itu, dan mudah-mudahan dengan begitu ya Bapak Ibu bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin next ya ini contoh-contoh. Jadi setiap tanaman yang ditanam itu nanti akan didata punya nama begitu. Setiap pohon yang ditanam itu punya nama. Ini beberapa contoh pohon-pohon yang kami tanam juga adalah pohon-pohon yang pohon kehutanan tentunya, tetapi pohon kehutanan yang produktif. Seperti misalnya alpukat, kemudian durian, petai, nangka begitu ya. Pohon-pohon yang produktif yang kalau bisa dimakan menjadi sumber pangan gitu. Kan ada istilah food forest ya, hutan pangan begitu. Karena kata Rasulullah SAW, "Mamin muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam pohon ataupun tanaman, kemudian ada burung ataupun ada manusia ataupun ada hewan yang memakan sesuatu dari pohon tersebut, memanfaatkan sesuatu dari pohon tersebut, melainkan itu semuanya menjadi sedekah buat dia. Begitu. Dan kami juga sedang membuat tren baru di mana ketika orang meninggal dunia kami ajak ya untuk berwakaf pohon atas nama orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Karena orang yang berwakaf ya bersedekah atas nama orang lain itu juga pahalanya insya Allah sampai kepada orang yang meninggal dunia tersebut. Begitu. Lanjut mungkin masih ada? Oh iya. Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut serta dalam program wakaf pohon, saya persilakan untuk bisa berdonasi ya, berdonasi melalui rekening Yayasan Hutan Wakaf Bogor ini, dan nanti tentunya dikonfirmasi kepada pihak yayasan seperti itu. Mungkin demikian ya sosialisasi program wakaf pohon ini. Mudah-mudahan dengan begini hutan wakaf bisa semakin luas, semakin produktif, bermanfaat untuk ekologi, bermanfaat secara ekonomi dan juga sosial bagi masyarakat, insya Allah. Baik, kita sampai kepada penghujung acara ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Bajana dan Ustaz Khalifah. Banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ustaz Khalifah, Bu Jana. Ya, Mas Firman, terima kasih sudah hadir. Iya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam.